Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, langsung saja kita bahas ya. Jadi di sini A pangkat N sama saja dengan A dikali A dikali A sebanyak N. Jadi kalau misalnya kakak bilang 5 dipangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Jadi 5 dikali angka yang sama, 5 dikali 5 sebanyak N, sebanyak 3, 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang B ini, kalau misalnya terdapat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau misalnya bilangan basisnya ini sama dan dikalikan, kalian tinggal menjumlahkan saja pangkatnya. Jadi misalnya contohnya di sini 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Nah, seperti itu ya. Sama dengan 2 pangkat 5. 3 ditambah 2 itu 5. Sama dengan 2 sebanyak 5. Seperti yang tadi ya. Sama dengan 1, 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan, berapa tuh ya? 2 pangkat 5. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. 16 dikali 2, 32. Nah, mudah kan ya? Kalau misalnya sifat yang pertama ini, kalau misalnya basisnya sama, dikalikan, kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Nah, kemudian yang selanjutnya, jika basisnya sama, kemudian dibagi, kita tinggal mengurangi pangkatnya saja. Jadi sini contohnya 3 pangkat 4 bahagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 2. Nah, mudah kan ya? Sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 2, 2. 3 pangkat 2 sama dengan 3 sebanyak 2. 3 dikali 3. 1, 2. Sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, mudah kan ya? Kemudian yang selanjutnya, jika A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi jika ada A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Jadi sini 4 pangkat 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 dikali 2 sama dengan 4 pangkat 4 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. 4 kali 4 kali 4 kali 4. Sebanyak 4 kali. 4 sebanyak 4 kali. Sama dengan berapa tuh ya? 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64 itu. Coba kakak hitung ya. 16 dikali 4, 4 kali 6, 24. 4 simpan 2, 4 kali 1, 4 ditambah 2, 6. Ya, betul. 64 dikalikan 4 lagi. 4 kali 4, 16. 6 simpan 1, 4 kali 6, 24 ditambah 1, 25. Sama dengan 256. Kemudian sifat yang selanjutnya. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, angka berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Sehingga di sini 5 pangkat 0 sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian lanjut ke sifat selanjutnya. A pangkat minus M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi, kalau misalnya suatu angka dipangkatkan minus M, berarti kita putar angka tersebut menjadi 1 per A pangkat M. Dan pangkatnya tidak minus lagi. Jadi, untuk menghilangkan minusnya, kita memutar angka tersebut. Jadi,
Ini kan jadi sebenarnya A pangkat 1 per M itu sama saja dengan A pangkat minus M itu sama saja dengan A pangkat minus M per 1 kan? Sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi ini kita putar. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Satunya jadi di atas, A pangkat M-nya jadi di bawah dengan hilangnya tanda minus. Nah, jadi 5 pangkat minus 3 sama saja dengan 1 per 5 pangkat 3 ya. Sama dengan 1 per 5 kali 5 kali 5. 1 per 5 sebanyak 3 kali. 5 kali 5, 25. 25 dikali 5, 125. Jadi 1 per 5 pangkat 3 sama dengan 1 per 125. Nah, mudah kan ya? Kemudian yang selanjutnya akar. Akar A itu sama dengan A pangkat 1 per 2. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke contoh soalnya, akar 9. Nah, seperti yang kita ketahui, akar 9 itu sama dengan akar 3 dikali 3 ya. 3 kali 3, 9 kan? Sama dengan akar 3 pangkat 2. Nah, jadi sebenarnya pada akar, jika tidak ditulis pangkatnya, akar pangkat berapa, di situ otomatis 2 ya di sini. Tapi biasanya tidak ditulis. Jadi kalau misalnya akar A, itu sama saja dengan akar 2 dari A. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ini, akar 9 itu sama saja dengan, ini ada 2-nya. Nah, sama dengan, kalau misalnya dia akar, diubah, dia menjadi bentuk pangkat pecahan. 1 per akarnya gitu. Berarti kalau misalnya ini, akar 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali pangkatnya itu 1 per 2. Sama dengan, kita coret-coret 2-nya, 3 pangkat 1, ya kan? Sama dengan 3. Nah, kalau akar pangkat 3 dari 27, itu bagaimana? Itu sama dengan 27 pangkat 1 per 3. Ya kan? Sama dengan 27 itu 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9. 9 dikali 3, 27. 3 pangkat 3. Jadi bisa begini. 3 pangkat 3, 1 per 3. Ya kan? Kita coret pangkatnya. 3 pangkat 1. Sama dengan 3. Nah, mudah kan ya? Jadi, kalau misalnya ada suatu pangkat seperti ini, kalian bisa ubah. Kalau misalnya ada akar seperti ini, kalian bisa ubah akar tersebut ke pangkat. Menjadi pangkat pecahan. Kemudian kalian bisa sederhanakan. Langsung kita coret, kita bahagi 3 dengan 3-nya jadi 1, jadi 3 pangkat 1. Ini kan dicoret jadi 1, 1. 1 dikali 1 bagi 1 kan 1. Jadi hasilnya 3 pangkat 1 sama dengan 3. Nah, mudahkannya jadi sifat-sifatnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini sifat-sifat dasar akar, kalian ingat saja sifat-sifatnya. Dan nanti untuk mengerjakan soalnya lebih mudah. Sekarang kita akan masuk ke latihan soalnya. Nah, jadi yang pertama kita akan menuliskan setiap bilangan berpangkat berikut dalam bentuk perkalian. Yang pertama 7 pangkat 3 sama dengan 7 sebanyak 3. 7 kali 7 kali 7. Nah, seperti itu. Kemudian minus 5 pangkat 4 sama dengan minus 5 dikali minus 5 dikali minus 5 dikali minus 5. 1, 2, 3, 4. Kemudian minus 3 pangkat 5. Minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mudah kan ya?
Kemudian yang selanjutnya, tuliskan bentuk sederhana dari 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat 2. Nah, kalau ada perkalian basisnya sama, berarti kita menjumlahkan pangkatnya sama dengan 5 pangkat 10 ditambah 2. Sama dengan 5 pangkat 12. Kemudian ini masih sama dengan 6 pangkat 4 dikali 6 pangkat 3, 6 pangkat 4 ditambah 3, sama dengan 6 pangkat 7. Kemudian yang ini 5 pangkat 7 dibahagi 5 pangkat 2. Sama dengan, kalau bahagi pangkatnya dikurangi. 5 pangkat 7 dikurang 2. Sama dengan 7 kurang 2 itu 5, sama dengan 5 dipangkat 5. Kemudian 6 pangkat 10 bahagi 6 pangkat 12. Sama dengan 6 pangkat 10 dikurang 12. Sama dengan 6 pangkat minus 2. Atau kalau kita ingin ubah ke pangkat positif, kita akan ubah menjadi 1/6 pangkat 2. Seperti itu ya. Kemudian kita akan menentukan nilai dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2. Sama dengan 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2 itu 8. Kemudian 3 pangkat minus 4. Kita ubah dulu ke pangkat positif. Sama dengan 1/3 pangkat 4. Atau sama saja dengan 1/3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Sama dengan 1/3 kali 3, 9. 9 dikali 3, 27. 27 dikali 3 itu 81. Nah, mudah kan ya? Kemudian akar dari 576 sama dengan akar dari, nah, jika kalian menemukan angka seperti ini, 576, kita akan mencari akarnya. Nah, jadi kalau akar itu bisa kita sederhanakan, kita keluarkan dari akar itu jika di sini kita melihat, jika di sini pertama kita lihat terlebih dahulu kalau akar kan dimulai dari akar dari 4, yaitu 2. Kemudian bisa akar dari 3, yaitu akar dari 9, yaitu 3. Kemudian akar dari 4, 9. Itu akar 16, yaitu 4, dan seterusnya kan. Perkalian 2 angka. Nah, kita lihat terlebih dahulu apakah 576 ini bisa kita bahagi dengan 4. 576 bahagi 4. 5 bagi 4 itu 1, 1 kali 4, 4, dikurang 17, 17 bagi 4 itu 4, 4 dikali 4, 16, dikurang 16, dikurang 1, turun 6, 16, 4. Oh, ternyata akar dari 576 itu sama dengan 4 dikali 144. Nah, jadi kan yang angka 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. Jadi, ini sama saja dengan akar 4 dikali akar 144. Sama dengan akar 4 itu 2 pangkat 2. Ini akar 4 itu sama dengan akar 2 pangkat 2 sama dengan, sedangkan akar itu kalau kita ubah ke bentuk pangkat itu akan menjadi pangkat 1/2. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 1/2. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 dikali 1/2 kan, sama dengan 2 pangkat 1. Jadi akar 4 ini jadi 2 akar 144. Nah, jika kalian menemukan angka 144, kita bisa lihat angka 144 itu merupakan berapa kali berapa ya. Jadi kita lihat, kan ini sudah ratusan, berarti sudah perkalian belasan. Kalau 11 dikali 11, 1 kali 1 aja, ekornya itu atau akhirannya 1.
Kalau 2 dikali 2 itu akhirannya 4. Kita coba 12 dikali 12 ya. 2 kali 2 4, 2 kali 1 2, 1 kali 2 2, ditambah 1. 4, 2 tambah 2 4, 1. Nah, jadi ternyata akar 144 itu sama dengan 12 dikali 12. Jadi sama dengan 2 akar 12 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 12 ya. Kita keluarkan akarnya sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24. Nah, mudah kan ya? Jadi pembahasan kita mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar sudah selesai sampai sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.